magical seperti apa yang akan dibawa. Ya, karena udah 3 physical juga ya. Iya, magicnya masih belum ketutup sama sekali nih dari RRQ. Dan kalau kita bicara Lemon sebenarnya banyak sih mage yang bisa dipakai juga buat mid dia. Kalau mau ya tetap Parsha ada, Lingga juga ada. Ingat Lemon ingat Kagura ya sebenarnya ya. Iya sih, pengen bilang Kagura, cuman Kagura lagi belum masuk banget ya. Iya. Dan bahkan Eve juga ada. Eve atau Gord pun masih terbuka. Betul, banyak. Iya, tapi untuk pick keempatnya adalah Kaja dulu. Yes, memanfaatkan power pick off kembali dari Naomi. Entahlah nanti ya dari Martis pun punya immune, tapi efek suppress itu nggak akan menjadi... Efek suppress akan ini ya. Iya, jawaban atas imunitas itu. Mengabaikan semuanya. Yang pasti-pasti aja ya. Yap. Kan kalau Cho biasanya Wild Dragon-nya bisa ke kiri kanan. Betul. Kalau Defense Judgment udah lah ini. Udah. Diem, tangkap, tarik, dan juga kombinasi. Kaja Iritel. Cuman bagusnya Om, dengan pola permainnya udah langsung diamankan. Tapi untuk sekarang, ada lapu-lapu yang mungkin akan menjadi milik dan Minotaur. Yang menjadi pilihannya. Minotaur Angela. Double healer. Double healer, double support. Wah ini kayaknya udah mulai bertukar nih. Ini akan menitik beratkan di Bruno-nya lagi. Tapi ya sekarang di Cadera. Tapi last pick magical damage yang masih belum kelihatan. Lemon akan membawa apakah? Magical damage yang butuh banget bisa membantu nge-burst down lapu-lapu, Martis dan juga Minotaur di depan. Lunox kah? Lunox ya, agresif banget ya kalau Lunox ya. Dan pilihannya Cecil. Pilihan adalah Cecil, mereka mau ngedrag game ini menuju ke late atau ini akan menjadi satu Cecil yang akan prematur. Oke. Dengan adanya Cecil juga, ini berarti untuk insurance di late game-nya aku bisa bilang RRQ mereka udah pegang sekarang. Jawaban mereka bisa ada di Cecil. Apalagi untuk back to front, pemilik Geek Farm. Siapa? Lapu aja. Gak ada lagi. Iya. Lapu lagi paling. Lapu aja nanti. Tipis banget juga Om. Yes. Dan ini menjadi PR untuk Geek Farm. Bagaimana cara nantinya mereka harus bisa menangkap Cecil. Iya. Dan menjadi hero-hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Untuk Geek dan juga untuk RRQ akan seperti apa lagi pola permainannya. Akan seperti apa lagi hasilnya. Cuman kita mau bertanya dulu kira-kira akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Set semangat banget di 2-0 belum ada nih yang terdengar 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Oke kalau begitu sekali lagi. Playoff Arena pada suaranya. Pertanyaan besar kembali muncul. Oke. Siapa yang akan targeting ke arah Cecilian? Iya. Karena oke lah ada Flicker sama nantinya Bravest Fighter. Tapi ini tembok-tembok di depan ini kembali tebel lagi nih. Betul, masih ada tembok di depan, terus juga mereka bisa main pick off dengan Defense Judgment yang nggak bisa di-copy karena nggak ada Valentina. Betul. Plus resikonya juga besar. Sebenarnya mungkin nanti dari lapu-lapu bisa aja nabrak belakang dengan ada Angela yang bisa membantu. Cuman resikonya buy one get two kan bisa di situ tuh. Yap, sangat-sangat bisa sekali. Dan emblem, kalau kita intip sekilas ya dari emblemnya, memang di sini dari Abo yang bermain dengan mid laner, berarti secara untuk pemberian magic damage ini sebetulnya nggak terlalu besar dari Geek Farm. Sementara sekarang dengan set talent emblem yang udah mereka bawa, tapi di bagian tengah pertempuran terus menjadi memperebutkan ya. Leveling, masih ada satu lagi tuh minion yang harus diamankan. Iya. Tapi kalau ngelihat dari speed farming sih ya, ini Nile diunggulkan sih untuk sejauh ini. Dimana Little Wonder ya udah diamankan juga. Dan bakal coba untuk nge-invade kah nyebrang ke area jungle ini oleh Karsik. Tapi Lemon di tengah udah mulai tercicil terus menerus. Buset itu dia. Satu lagi bad impact yang terus-terusan dikeluarkan. Mengatur dari penggunaan mananya. Di awal-awal ya wes masih cukup nikmat lah. Oke, dan juga dia masih bisa jaga jarak ya. Dan jarak yang memang dibutuhkan oleh Cecilian ini yang nantinya mungkin di awal masih akan bisa dikejar dan damage-nya nggak terlalu berasa. Tapi nanti lambat laun waktu punya damage yang besar. 1 kali Sanguine Claw plus bad impact. Memang ada efeknya, tapi sakit. Iya, tadi Cecilian-nya pakai basic common emblem.
Nah, biasanya kan buat nutup early-nya pakai basic common Basic common, emblem ya, betul. buat mananya aja. Cuman Betul. mungkin minimnya adalah magic power-nya nggak terlalu maksimal. Nah ini dia, dua orang yang memiliki sisi. Sementara sekarang Nailnya terjebak dengan tersebut, terjepit sudah dengan satu epic spin. Nail seperti apa nasibnya, Turtle berhasil lagi didapatkan. Dan sekarang orang mulai lagi mendominasi, tapi Darren berhasil lagi dihancurkan. Di mana Persiga juga berhasil langsung didapatkan. Ada dua player lagi dari Araki yang harus pergi karena berbeda. Di mana Purple Bomb udah mulai nongol. Nail untuk kali ini tidak ada retribution, mereka siap untuk bisa mengamankan Purple Bomb tersebut dengan 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka masih dalam area defensifnya. Naomi mencoba untuk bisa menyelamatkan tapi sudah didapatkan pula Purple Bomb-nya. Yap, dan ini menjadi kerugian sebenarnya untuk RRQ. Bagaimana mereka dapetin turtle, namun atas jepitan heavy spin yang oke lah dikombinasi dengan ada retribution, tapi follow damage-nya masih nggak cukup ya. Dan akhirnya dua player dari RRQ di pick off. Ini menjadi keuntungan untuk Geek Fam. Betul, dan juga salah satu winning condition sebenarnya untuk Geek Fam ya, di mana mereka harus memaksimalkan Nile nanti. Karena Martis untuk di early game ini wajib juga untuk bisa dapetin early advantage. Entah itu berupa objektif atau bahkan dengan point kill, dan itu sudah didapatkan oleh Nile. Yap. Tapi sangat-sangat bermanfaat sekali ya, 12,5% coba lihat sekarang leveling dari Persik. Purple Buff, mereka mulai lagi menginvasi. Mundur kembali, Baloy hadir untuk memberikan bantuannya. Di zoning terus-terusan dan Naomi. Yang kayaknya sekarang masih coba untuk membantu keberadaan dari Skylar, tapi udah mulai dicicil Baloy. Oke, plus tadi adalah gambaran bagaimana tim fight mereka nanti di area dari objektif tersebut dan juga Persik kali ini sedikit lagi yang tersedia dalam tubuhnya. Persik masih sempat untuk bisa mengeluarkan epic spin-nya. Sementara sekarang Decimate sudah langsung dipersiapkan. Ada Asura Aura dan itu dia. Decimate yang langsung dikeluarkan pula, pertempuran terus terjadi tapi Nailnya berhasil langsung dihancurkan di dalam satu otot tayangan di bagian atas tapi Sanguine Claw dikeluarkan pula. Baloy-nya mencoba untuk bisa melontarkan. Kadera hadir dengan pola yang begitu menyakitkan, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player ataupun platingan terhadap altar turret tersebut. Yap, ini ada sesuatu yang kecil adalah motivation roar yang ngebuat tim fight-nya makin sustain tapi ditabrak. Oke, Sanguine Claw-nya masih berhasil digocek dan mereka masih tetap berada di area atas untuk bisa memberikan tekanan terhadap pemain RRQ. Motivation roar om. Yap. Yang kayak oke lah heal-nya nggak deres, cuman akhirnya yang ngebuat dari Geek Fam bertahan segitu lama. Dan juga mereka punya double heal. Itu dia. Masih ada Angela juga untuk bisa mengcover. Jadi kalau memang tim fight-nya harus dilakukan oleh RRQ, mereka harus siap dengan mungkin durabilitas yang bisa dimainkan oleh Geek Fam. Mungkin darahnya terlihat 2 kotak, 3 kotak, tapi itu lebih dibandingkan dengan apa yang mereka lihat. Nah lo Aboy sejauh ini masih berhasil selamat. Dari turtle-nya ke reset. Lapu-lapu udah akan join. Clock of Destiny sudah berhasil diamankan. Nail. Ada Angela yang siap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Luke ya pergi ke arah yang terdepan. Dan juga sudah ada lagi satu minum yang dikeluarkan. Tapi ternyata sudah ditarik lagi dan satu di by Jasper. Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi Baloy diselamatkan dengan pergerakan Aboy yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Luar biasa sekali kerja sama sinergi yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek. Tapi sekarang pertempuran kembali lagi terjadi dari tengah. Sementara Lemon tadi bad impact-nya masih belum begitu menyakitkan. Oh ini agresif banget sih Geek Fam. Mereka pede banget adanya double heal dan Persik yang ya udah mau nggak mau sebagai garda terdepan ya udah dicicil terus, dan 4 pemain dari Geek Fam udah mulai ready lagi. Ya, karena itu adalah salah satu winning condition untuk Geek Fam. Lagi ini, oke, heavy spin, Nail. Ada satu Decimate tadi yang udah berhasil langsung membuat pergerakan di mana Persiknya berhasil dihancurkan. Tapi Darren berusaha untuk bisa mengejar, hanya saja Nail masih berhasil selamat. Sementara Skylar tadi udah langsung tarik gas aja untuk bisa mengejar. Wah ini keuntungan banyak banget sih buat Geek Fam, di mana Luke-nya juga dapetin Buset. outer bottom turret. Oh ya, karena tim fight yang diinisiasikan oleh RRQ ini bisa dipukul mundur berkat efek kill. Ini ngeri banget loh. Game pertama RRQ 88%, Geek 12. Ya, Sekarang? di game yang kedua 91% loh. Menurun ya. Buat, Wow. buat Geek-nya sendiri. Tapi ya dari Geek mereka langsung menginisiasikan. Mereka ngacak untuk main early. Karena mereka tahu winning condition mereka adalah dapetin early-nya. Martis adalah salah satu hero juga yang sangat-sangat cepat untuk fall off. Jadi jangan sampai mereka dapetin hal seperti itu. Mereka harus bisa maksimalin, dan ini terlihat Nile yang cukup bersinar di early game. Yap. Ini jawaban dari RRQ adalah mungkin mereka harus menunggu late game sih. Iya, Mau wajib nggak lah. mau. Karena dari awal udah di press kayak gini dan Geek Fam harus bisa memanfaatkan keunggulan ini secepat-cepatnya. Ya, apalagi Cecil ya. Makanya Butuh stack. stacking terus. Betul, di awal juga gak terlalu sakit lah kalau memang ada combo Sanguine dan juga bad impact. Dan Skylar masih menunggu item yang memang belum selesai. Kali ini pressure-nya berbalik.
dari Geek Fam yang sudah unggul dan bahkan Geek Fam yang sudah menyetir jalannya pertandingan di game yang kedua. Look, satu Bloodlust X juga sudah disematkan oleh dia. Dan split push juga bisa dilakukan oleh Geek karena Look ini pede banget juga. Lapu-lapu tebel masih bisa dapetin shield dengan Reverse Fighter. Oh, dan ternyata Lemonnya pakai Magic Emblem ya, bukan pakai Basic Command. Jadi dia benar-benar mengandalkan juga dengan satu-satunya source magic yang dimiliki juga dari RRQ. Ada Impurance juga sih. Iya. Buat misinya. Ini sulit banget loh untuk RRQ bisa masuk ke dalam area objektifnya di mana Naomi sendirian dia tersebut ada Dairan tepat di belakangnya, tapi dari Turtle menjadi milik untuk Geek lagi. Lagi ya. Ini berarti nggak perfect turtle karena tadi ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Versiknya, namun sekarang dengan adanya power agresif early game dari Geek Fam yang nggak ngasih kendor sama sekali nih, RRQ harus bisa bertahan. Dan ini kelihatan stack ternyata dari Lemonnya masih belum terlalu banyak. Yap, sementara sekarang tidak akan ada Divine Judgment karena Naomi berhasil dihancurkan. Wave Mina di tengah bisa dihilangkan dan mereka bisa aja dapat ke arah outer turret ini. Ya, menurutku salah satu kunci mungkin untuk RRQ kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan ya mereka harus kiting. Tarik dulu. Oke, Baloiski cukup berani. Minion Puri tepat berada di dalam. Outer tank ada di bagian tengah dan dilompatin lagi. Sementara belum ada tumbang sejauh ini, akankah ini menjadi sebuah tanda begitu gagal yang dihancurkan ataupun dilakukan oleh pemain dari King. Tapi Pressiknya berhasil langsung dilenyapkan. Look-nya ada dua player yang begitu saja hilang seketika dari King. Berani banget setup-nya. Flicker Minion Fury tadi masuk jauh namun terlalu dalam. Oke, Nael mencoba untuk bisa mengejar Naomi-nya. Tidak terkena efek dari Asura Aura, tapi di area tengah ada outer turret yang berhasil mereka ambil. Mungkin ini tujuan mereka. Gak apa-apa ngorbanin sebanyak itu. Ya, tapi agak disayangkan juga ya. Cuman dari goldnya juga gak terlalu jauh berbeda. Geek, mereka masih cukup unggul dengan 4.000 gold kali ini. Dan tadi tarik ulur yang dimainkan juga, Look-nya mungkin bisa tumbang. Tapi kita melihat banyak kerusakan yang juga ditimbulkan oleh Look. Satu Bloodlust dan ada Dominance Ice dan Furious Hammer bagi Look. Dan lihat bagaimana Nile ini diisi oleh Angela juga. Martis yang menjadi salah satu poros ya nantinya. Karena dia selain daripada sustain, dia juga bakal bisa memberikan damage yang besar. Dan item dari Nile juga, dia punya satu Hunter Strike. Yep. Ini kan saat lagi Lord bakal nongol. Level dari Persik dan juga dari Nile jauh banget Om. Satu-satunya cara apakah emang hilangin dulu Nile-nya untuk bisa menghancurkan dan mendapatkan objektif. Atau nyari unit yang ada di belakang. Misal nyari nih Angelanya di mana, karena Angela biasanya dia bakal jalan sendirian. Iya. Split. Dia bisa datang kapan aja soalnya. Iya, betul. Apalagi kan tadi udah ada fleeting time juga. Namun untuk kali ini Geek Fam bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes, tapi Dairen hampir tertangkap. Oke, Luke buset. Luke pede banget Luke numpang lewat, tapi sekalinya dia melemparkan dua pedang yang dimiliki. HP-nya cepat banget nih kalau. Yap, wow. Tapi untuk sejauh ini damage dari Lemon yang sekarang Udah udah mulai ya. mulai di boost lagi dengan adanya purple buff di kakinya. Nah, dia dikasih purple buff. Item juga sudah selesai. Ada lightning truncheon tadi. Jadi kalau memang ada combo sekarang sudah mulai berasa. Ya. Dan ini dia. Bagaimana dari Angelanya yang mungkin harus bisa dicari juga ya. Karena split push biasanya nih minionnya yang di tempat yang berbeda didorong sama Angela. Apalagi dari Angela juga tadi kalau nggak salah ada fleeting time-nya. Jadi dia bakal bisa cepet untuk inisiasi team fight. Iya, wah ini udah kelihatan nih. Stacking 169 udah ya. purple buff-nya. Ada Clock of Destiny yang udah full stack juga. Kelihatan ya, kelihatan. Keren banget sih. Ini bagus ya, aset-aset kayak begini luar biasa sih. Kita jadi tahu kenapa mungkin purple buff sekarang diberikan oleh Lemon, padahal Versik juga lagi under. Ya ini adalah salah satu pertahanan yang sangat baik bisa dilakukan oleh Lemon gitu loh. Yep. Dengan bad fist-nya, dengan bad impact-nya, sanguine claw-nya, dan semua butuh mana. Purple buff bisa menyelamatkan itu. Tapi sekarang pertempuran yang akan terjadi karena Lord tersebut sudah hilang tepat berada di depan dari Bestar yang ada di area top lane. High ground-nya strong sih ya buat RRQ. Yep. Dan ya udah ini bakal bisa langsung farming lagi dari sumber daya minion yang masuk. Oke, itu dia Persiknya. Masih berhasil kabur tersebut. Minion Fury langsung dikeluarkan. Tapi Luke harus lompat bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Ditarik lagi. Divine Judgment. Luke yang masih berhasil bertambah. Sekarang Luke masih berhasil kabur. Di mana ada beberapa source tadi yang udah keluar. Yep, dan ini ngebuat dari RRQ mereka masih bisa bertahan juga, tapi Baloy udah mulai bertemu dengan adanya Naomi. Namun kali ini Great Dragon Spear menjadi pilihan untuk Scalar, Om. Nah ya, bakal ada tambahan untuk extra movement speed-nya juga dan jelas
dan ada cooldown reduction juga. Dan itu purple button yang diberikan tadi itu bagus banget ya. Karena tadi kalau kita lihat stacknya udah 4, biasanya itu udah bocor kan mananya. Tapi sekarang masih bisa solid untuk melakukan defense. Dan RRQ untuk defense mereka, selama mereka masih punya Lemon, menurutku mereka akan cukup baik-baik saja. Aduh ini Lemon late game gimana ntar damage-nya ya? Penasaran gue, serius. Iya, apalagi kan source damage-nya dari RRQ di late game nanti ada Lemon dan Skylar. Ya ada 2 Dan sekarang. ini dua-duanya masih belum tersentuh sama sekali loh. Ya, masih bisa jaga posisi di belakang ya. Oke, itu dia. Nael sudah mulai bergerak. Orange buff berhasil langsung diamankan oleh Versing. Dan di tengah ditarik. Divine Jasmine, Baloy nggak masih bertahan. Ada Sanguine Claw, tapi Baloy masih bertahan sejauh ini tanpa harus mengeluarkan harga dari Aboy. Tadi yang dapetin orange buff-nya dari Versing kan? Versing kan nggak retry loh. Iya, Ini Nael yang retry. ini menjadi sebuah perbedaan lagi ya. Di antara kedua player tersebut ada momentum kita ada yang agak sedikit terburu-buru tuh. Yap. Tapi sesaat lagi Lord pun akan muncul. Akankah RRQ mau melakukan pergerakan ke area ini? Dan ini gantian ya di zoningnya sekarang sama Rom dan XP-nya dari Geek Fam. Buset, Lihat minimapnya, lihat minimapnya. Iritel-nya lagi nyari. Iritel lagi touring, Iritel lagi riding. Masuk lewat semak-semak, yang penting baik-baik mesin jangan kemasukan air aja. Jangan. Lewat rawa kan ya. Jangan sampai juga habis bensin tengah jalan. Betul. Hati-hati. Tapi Lordnya bisa diamankan oleh Geek Fam tanpa adanya kontes juga sih sebenarnya dilakukan oleh RRQ karena memang terlalu cukup gambling. Apalagi dari perbedaan level juga. Dan Geek Fam, mereka bakal memanfaatkan waktu ini untuk invasi terus-menerus. Oke, Naomi-nya terjebak di atas tersebut. Akankah Naomi berhasil selamat? Dan benar saja Naomi masih berhasil kabur dengan mengorbankan satu flickernya. Tapi Purple Buff pun berhasil diamankan. Berarti penggunaan mana dari Lemon ini harus diatur kembali. Walaupun dia udah membawa Impurage ya. Yap. Ya, Apalagi karena masih tetap bisa bocor ya. Benar. Tapi Aboy ketahuan dan Aboy satu terakhir. Aboy masih berhasil menggonceng dan Aboy berhasil dihancurkan walaupun ada 3 player di depan yang berbeda. Tapi untuk sekarang gimana pergerakan dari Lemon tetap bisa mengatakan damage begitu menyakitkan. Versing berhasil langsung dihancurkan. Tapi Naomi mencoba untuk bergerak lewat belakang. Siapa yang akan dia tarik tapi masih berhasil selamat dan masih berhasil kabur. Hanya saja Baleski berhasil langsung dihancurkan dan Dairon mencoba untuk bisa mengejar membalikkan keadaan Dairon. Memimpin rekan-rekannya. Dia langsung landing. Kaderanya berhasil langsung pergi dan juga Kader sekarang berbeda tapi Dairon menghasilkan damage begitu mengerikan dan ditarik lagi. RRQ belum menyerah untuk kali ini bergemuruh semuanya. wow, counter setup yang begitu bagus. Bagaimana dikejar kembali dengan adanya Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh Dairon dan Cadera yang menjadi target. Kali ini dan Nael harus merelakan Purple Buff miliknya. Wah, Dairon, standing off to Dairon, begitu gila, begitu mengerikan setup yang mereka bangun. Dan ini dia, gerak dari Skylar yang nyari Aboy-nya. Yap. Udah kebaca. Yap. Angela bakal sendirian. Dan itu yang memang harus dilakukan kalau mereka mau ada sedikit cahaya. Dan mungkin nextnya ya kalau memang mereka udah mau ngelepasin Angela yang lagi solo, mereka udah bisa. Karena item sudah mulai selesai buat Cecilion. Sudah hampir menginjak late game. Dan sekarang Lemon akan semakin jahat lagi. Ada Ice Divine Queen One dia ambil. Divine Glaive juga punya. Divine Glaive juga udah punya. Iya. Orang mau kabur nggak bisa ke slow, ya kan? Tapi nggak kabur ditembakin, digamparin dengan kelelawar yang menyakitkan. Oke. Apalagi Skylarnya bawa motor kan. Ducati lagi, lari dia ngacir langsung. Lemon bisa nebeng ke Skylar nggak tuh? Waduh. Waduh, gak bisa. Soalnya Cecilian gak bawa helm. Gak bisa, naik Grab aja. Nanti Johnson gabut, jangan. Iya, naik Grab aja, gak apa-apa. Banyak diskon. Tapi ini dia, Naomi-nya udah punya fleeting time, Om. Oke, Naomi memang sudah punya tapi dari sisi goalnya juga ini tetap diunggulkan bagi Geek Fam. Tapi mereka belum nemuin jawaban untuk narik Lemonnya bagaimana. Lemon selalu ada di belakang, selalu bisa nge-supply damage buat teman-teman yang lain. Sedangkan sekarang beda ya, di game pertama tadi RRQ hanya punya 1 source damage. Di game yang kedua ini mereka punya 2 source damage yang tadi kita lihat. Bahkan solo kill pun bisa diciptakan Skylar kalau Aboy gak hati-hati. Apalagi dengan pressure dari Geek Fam, ya itu 2 source damage-nya untouchable. Ya, belum tumbang sama sekali sih, Joy. Itu dia. Dan mereka lah yang mengejar juga. Itu jadi bom waktu gak sih nantinya buat Geek Fam? Sebenarnya ini lebih ke, gue setuju sih. Iya kan? Sangat-sangat bom waktu sekali, apalagi kalau gamenya nginjak mungkin di 20 menit ke atas ya. Yep. Wah, Ini udah apakah akan pecah lagi rekor? ini udah mau masuk nih 17. Coba kemarin 43 menit ya. Ada Cecilion, waduh. Buset Cecilian kalau 43 menit kira-kira stacknya berapa ya? Waduh, ya sekali bad impact itu tembus lubangnya. Stucknya Retak tanah. stuck with you lagi. Berat soalnya.
Oke, Angela ada di barisan paling belakang. Baloy mencari celah, Baloy mencari informasi, membuat barikade. Lordnya masih aman sejauh ini. Nail nggak memiliki cukup banyak SP lagi karena udah ada beberapa SP yang hilang dari tubuhnya. Nomi mencoba untuk maju tapi Lordnya berhasil diabarkan dengan satu minuman Fury yang begitu saja pas banget. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi. Persik berhasil mengantarkan satu epic win untuk pergi yang ada berbeda. Ada WW yang udah masuk ke dalam tubuh Kadir, tapi Kadir harus terjebak. Dan sekarang Kadirnya berhasil langsung dihancurkan. Tersisa 3 player tapi Nail masih ingin lebih. Kita lihat Nailnya. Ada satu player berhasil dihancurkan. Skylarnya masih berhasil bagi Nail itu tapi Shadow pun berhasil langsung dikeluarkan. Dan sekarang ada pertempuran lagi tempat berada di area Parmum tapi Nail harus benar-benar hilangkan dan ditampar oleh Lemon dengan bad impact yang begitu menyakitkan dan Naomi lenyap pula di area tersebut. Yes, dan tersisa 3 pemain dari RRQ. Lord berjalan di area top lane. Minion masih ada tapi Dairon bakal dikejar oleh Luke yang dihuni oleh seorang Angelet dan Dairon yang membuang waktu dan membaik time sehingga RRQ mereka masih mencoba untuk bertahan dengan adanya Cecilion dan Akai. Oke, pengorbanan dari Dairon luar biasa. Well, tapi dari RRQ juga mereka terlalu dalam tadi untuk masuk, untuk berusaha menciptakan poin kill. Yang dimana pada akhirnya di sini masih bisa di-push loh untuk super minionnya bagi Gigfam. Yap, wave minion ditahan tepat di luar dari base utama mereka, dari base star mereka. Dan sekarang Baloy pun hadir. Martis akan join, tapi Bruno dari tadi ini udah ke spot loh posisinya Om. Cara untuk menangkap Bruno, RRQ udah paham. RRQ udah tahu banget. Ya, untuk cari Bruno juga ada banyak cara sebenarnya. Ada Diren dan kalau kita lihat stack sudah ada di angka 357. Wow. Wah, ini juga hati-hati dari pasif lightning Trancheon ya. 1000 magical damage-nya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah memang dari Skylar-nya juga sih. Skylar kita tahu sebagai marksman yang range-nya nggak jauh. Betul. Mau nggak mau dia harus mendekat dan tadi. Itu adalah momen Skylar harus ter-shutdown untuk pertama kalinya. Ya, tapi Shutdown juga dari posisi di mana dia yang berusaha untuk ngejar. Iya. Bukan yang sedang dikejar oleh Gigfam. Jadi mungkin ya overextend ini menjadi salah satu faktor di mana kalau memang bisa dimaksimalkan juga oleh Gigfam, mereka masih punya kans. Apalagi lambat laun ya, semakin mengicak ke late game-nya. Power dari Nile, dari Martis yang sudah mulai jatuh sekarang. Oke, sementara dengan tadi stack yang hampir 400. Ini tim fight-nya gimana lagi ya? Digampar Lemon vertigo ini. Waduh. Dan tadi juga yang Puyeng banget. Oke, tapi banget coba untuk di setup lagi. Oke, pertempuran ya Persik yang mempegang mana? Persik masih berhasil selamat loh. Cak Dera masih aman juga untuk berada di barisan paling belakang. Sementara Flicker dia juga ready. Ini versi jadi buronan Gigfam ya? Iya. Karena mau nggak mau yang di depan ya udah dimakan aja, dicicil aja terus. Lemon DPO nomor 1 nih ya. Iya. Daftar pencarian orang nih. Lemon. Tapi kan kalau misalkan mau nyari lemon kan dicari dulu nih teman-temannya ya kan Iya. biasanya. Ya udah versiknya dulu nih yang dicicil terus-terusan. Tapi untuk sejauh ini RRQ masih bisa bertahan hampir menginjak menit yang ke-20. Waduh, Sanguine Claw-nya ini loh. Sanguine Claw ini pun harus diperhatikan. Karena Sanguine Claw bisa menciptakan momen orang mau kabur. ya, apalagi Kembali lagi gitu loh. apalagi buat tipikal hero tipis ya. Yap. Yang biasanya memang nge-build-nya ke full damage. Yap. Ini mereka mau gak mau harus respect juga. Kayak Athena Shield yang wajib buat dibeli yang pada akhirnya itu ngebuang 1 slot. Plus tadi RRQ hampir saja berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif ini, satu Lord ini. Kita lihat bagaimana usaha mereka lagi. Tapi Gig, Martis sudah membuka, Martis sudah duluan. Baloy harus mencari celah lagi. Bagaimana cara menggagalkan RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka punya. Tapi manajemen dari Gigfam ini bagus banget sih untuk wave atasnya. Dimana ini adalah keunggulan dengan adanya Angela yang punya hard guard, bisa hadir kapan aja, bisa gak usah mendekat juga, dan itu yang harus diperhatikan oleh RRQ sehingga tadi ada satu player yang memilih untuk mundur dan menjalankan lane atas. Ya, dan itu adalah Diren ya sebenarnya Yes. buat bisa nge-defense juga. Dan tadi Darren kalau kita lihat dia sempat untuk membeli 1 toilet. Nail? Oke, di Fajar sepertinya sudah berhasil, tapi Nail kali ini dengan 1 portal coin dan juga Luke ya langsung lompat ke back belakang. Skylar berhasil dipukul mundur juga, WWN udah langsung dikeluarkan, tapi Luke ya terkurung sendirian. Sementara Lordnya pun belum berhasil diamankan. Dan dia berhasil bagi karya berbeda. Aboynya kali ini langsung saja mencoba untuk bisa menghalau dan juga mengawal pergerakan dimiliki oleh Nail. Dan sekarang mereka kekurangan quantity player. 4 melawan 5. Lord akan menjadi milik siapa? Epic Milan jadi berhasil diamankan oleh RRQ. Dan dia berhasil kabur. Dan sekarang Gig dalam ancaman. Wah, ini timingnya bagus banget sih. Nail oke lah dia nggak tumbang, tapi looknya dipancing untuk maju sehingga dia yang dipunish. Dan Dairon
setelah menjalankan lane atasnya, dia join fight tepat waktu dan targetingnya ke Cadera, Om. Yap, dan Cak Dera yang memang menjadi incaran juga. Tapi kalau kita bicara soal team fight yang memang bagus banget tadi, Look dia sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Memisahkan tim fightnya, tapi objektif tidak diambil oleh Geek Fam. Karena mereka langsung fokus untuk all out untuk bisa mendapatkan point kill mungkin, untuk meredam versi. Dan ternyata RRQ, mereka masih sanggup untuk menumbangkan secara cepat juga Look-nya. Dan ini adalah jawaban dari RRQ yang nge-drag ini ke late game. Yap. Berat banget buat Geek Fam bisa bertahan. Wadaw, coba lihat sekali tamparan dari Bad Impact. Begitu menyakitkan, Nael harus mundur terlebih dahulu. Waloy kehilangan 3 bar HP secara langsung lewat satu tamparan dari Bad Impact-nya. Sementara untuk sekarang Dairon yang mulai lagi membabat habis, siapa lagi yang akan menjadi korbannya karena sekarang Baloy udah kehilangan di portal. Pertempuran yang terjadi atas Dairon yang langsung aja pasang pada bagian depan. Sementara untuk Persingnya langsung yang benar-benar dan sekarang game kedua kembali menjadi milik RRQ. Rex Regum Keon is